Aceh, welcome to the Corner Talk, platform podcast dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap menyimak? The Corner Talk, we talk to inspire. Halo, Komkorian, ketemu lagi nih Halo. sama aku Dias di The Corner Talk untuk di mana episode kali ini pasti akan membahas hal yang menarik tentunya seperti biasanya dan juga tentunya insightful buat para pendengar dan penonton yang mendengarkan podcast ini. Nah, kali ini aku nggak sendirian lagi, eh, kadang sendiri, kadang berdua, dan kali ini aku ditemanin sama Kak Nunu nih yang sekarang menemani. Halo, Kak Nunu. Halo Dias dan Kom Korean, salam kenal. Aku dengan Nunu. Eh, aku dan Dias kebetulan beda departemen aja. Jadi ini baru kali ini gabung di podcast Kompas Corner ya. Betul, betul. Nah, mau bahas apa nih penunduk hari ini? Pastinya pasti menarik sih. Ya, Spill betul. spill dikit dong. Boleh aku spill. Jadi sebenarnya mungkin sesi hari ini Dias kita tuh bakalan diskusi sama founder dan juga CEO dari suatu digital agency. Dan kita bakalan ngomongin tren digital marketing. Nah, kenapa sih sebenarnya tren digital marketing nih jadi kayak sesuatu yang harus diomongin terus? Karena memang sebenarnya media sosial tuh tiba-tiba tahun ini yang ngetren tuh apa, nanti tahun depan mungkin ada lagi yang baru. Nah, jadinya pasti perilaku kita menyikapi digital marketing ini juga tentu saja harus beda ya. Makanya akhirnya tren digital marketing ini jadi sesuatu yang relevan terus sebenarnya buat kita diskusiin gitu. Dan siapa sih yang nggak pakai digital platform gitu sekarang Betul. dan pakai digital marketing juga gitu sebagai tools marketing. Siapa yang nggak pakai gitu dari brand kecil sampai brand gede tuh semuanya pakai itu. Jadi diskusi itu sih dia kayaknya yang hari ini bakalan kita kupas tuntas sama CEO dan founder dari digital agency ini sendiri gitu. Cakep. Tentunya, wah pasti harusnya insightful banget lah digital Betul. marketingnya di Ya. zaman sekarang jadi hal yang menarik lah bagi teman-teman semua. Nah, gak usah lama-lama lagi. Aku undang tamu The Corner Store pada kali ini yaitu ada Mas Fikri selaku CEO of MGT Consultant. Halo Mas Fikri. Halo Mas Dias, Mbak Nunu, dan Halo Mas para Cakep. Korean semua. Halo. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah, baik, baik, baik. Semoga semua yang dengar Alhamdulillah juga ya. pada baik ya. Iya, ya. Oke, siap, 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 siap. Mungkin langsung aja ya, Mas Fikri ya, tanpa Boleh, boleh. berlama-lama lagi. Oh, yes, Mungkin kayaknya untuk Mas Fikri apa nih? dulu deh sharing dulu soal MGD Consultant mungkin biar Nah, kalian tahu konteksnya nih ketika nanti betul. Oke. bahasan Baru digital marketing langsung tadi kebayang tuh. aku baru mau bilang, Nunu. Oh gitu. Sorry, kirain mau langsung bilang ke pertanyaan pertama. Tidak Oke. dong. Jadi ya mungkin buat awalan, biar teman-teman konkuren ada gambaran, Baik. apa sih MGD Consultant itu, Mas Fikri? Monggo Mas, bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Oke, halo Kom Korean gitu ya. Mungkin perkenalkan, aku Fikri, CEO dan founder dari MJD Consultant. Base kami di Kota Bandung gitu ya. Dan kami sudah ada dari 2017 gitu ya. Dan mungkin sudah bantu lebih dari 300 atau 400 brand ya, brand lokal di Indonesia gitu ya. Dan memang tujuan kita adalah membantu mereka bagaimana untuk mengembangkan bisnisnya melalui channel digital gitu ya, digital platform ini gitu. Dan mungkin sudah walaupun klien-klien kita mungkin mostly small medium business gitu ya, local brand dan sebagainya, tapi sebenarnya dalam spending di digitalnya mereka cukup besar gitu ya. Kita mungkin setiap bulannya manage lebih dari 4 miliar rupiah gitu ya, spending mereka di digital gitu. Jadi artinya hal serius ya gitu ya untuk sebuah bisnis gitu untuk mengembangkan usahanya melalui channel digital ini gitu, dan kita harapkan spendingnya mereka di sana ini benar-benar worth it gitu ya, benar-benar mengembalikan lah untuk mengembangkan bisnisnya lagi gitu, karena segitu mudahnya ya untuk kehilangan uang di digital ya gitu ya, maksudnya kita spending naruh naruh angka aja, ketik-ketik enter, didiemin, tidur, keluar, bisa keluar banyak gitu kan. Jadi artinya dalam hal ini ketika niatnya untuk bagaimana menggunakan platform digital ini secara baik gitu ya untuk mengembangkan bisnis, jangan sampai malah jadi boncos gitu ya, malah nggak balik gitu. Jadi itu mungkin yang benar-benar kita bantu klien-klien kita, bagaimana mereka
berstrategi lah gitu menggunakan mengeluarkan budgetnya di digital platform ini gitu. Oke, oke. Berarti base-nya di Bandung ya, Mas Fikri Betul, ya. betul. Tapi kliennya seluruh Indonesia nih. Iya, banyaknya di apa Jakarta, Bandung tetap ya. Jadi brand-brand lokal besarnya di sana, tapi mungkin sekarang udah di seluruh Pulau Jawa dan Bali juga ada. Oke, oke. Bung Korean, mungkin langsung aja Kak Nunu kita kupas tuntas kayak ketemu tadi. Asik. Strategi digital marketing gitu ya. Hmm. Nah, Mas Fikri, tadi kalau misalnya aku udah sampaikan gitu di awal bahwa tren digital marketing ini jadi sesuatu yang relevan terus buat diomongin karena trennya beda-beda terus gitu, update terus. Nah, eh, dan kalau misalnya akhirnya melihat perkembangan itu ya Mas, gitu apalagi kayak recently itu TikTok ya tentu saja kayak beberapa tahun ini eh, menggunjang-ganjingkan digital platform gitu. Udah jadi media sosial, terus juga jadi e-commerce juga gitu kan. Apalagi ini yang terbaru TikTok Shop di ban. Itu seru banget sih ngikutin perkembangan TikTok ya gitu khususnya di sini. Nah, kalau tadi kayak kita ngelihat perkembangan di dunia digital marketing, sebenarnya potensi utama yang bisa dimanfaatkan oleh bisnis tuh sejauh apa gitu dan strateginya tuh sebenarnya sebuah sebuah small business gitu atau yang udah besar juga mereka tuh bisa gimana gitu memaksimalkan strategi digital marketing mereka dan kira-kira tadi kalau sebagai misalnya dari digital agency gitu, apakah sebenarnya bisa melihat uh, tren dari digital marketing di beberapa tahun ke depan tuh sebenarnya bisa bisa diduga nggak sih? Kayak misalnya Mas Fikri menduga nggak sih kalau ada media sosial terus juga sebagai marketplace juga gitu. Nah, Oke, silakan Mas Fikri. siap. Jadi ya, kalau misalnya kita ngebahas digital marketing ini memang sebuah apa ya tempat yang memang kalau misalnya kita daratan tuh nggak pernah stabil gitu ya, nggak pernah Ya, pasti berubah terus gitu ya, bergerak terus. Jadi artinya yang kalau misalnya kita ngomongin ke marketing, apa yang works waktu itu gitu ya, misalnya let's say 2017, 2018 itu belum tentu works sekarang di 2023 gitu ya. Jadi nah itu yang harus disadari gitu ya para penggunanya gitu, mau itu pemilik bisnis atau para advertiser sendiri bahwa nggak bisa pakai jurus yang sama diulang-ulang gitu ya. Karena ya kita sendiri merasakan lah gitu mungkin sebagai penggunanya aja gitu, bahkan bukan sebagai advertiser aja mungkin Facebook kemarin, Facebook 2018 sama Facebook 2023 itu bedanya udah jauh, Instagram juga belum ada yang baru-baru juga marketplace berkembang gitu ya, mungkin sebelum 2020 mungkin ada orang tahu tapi mungkin belum belum setelah 2020 itu semakin ya gitu ya marketplace di Indonesia. Belum lagi tadi ya dimention juga tentang TikTok juga gitu kan, menggabungkan keduanya sosial media dan e-commerce. Jadi ini semua serba inilah serba nggak bisa apa kita prediksi juga, dan ya, artinya tadi karena mereka pun saling makan ya maksudnya gitu kan, si Meta ingin dikalahkan sama si marketplace ingin mengalahkan si TikTok, terus saling saling mereka saling apa berinovasi terus juga gitu. Jadi artinya kita sendiri sebagai penggunanya sendiri memang harus punya mindset bahwa kita harus selalu melihat apa yang opportunity yang saat ini gitu. Jadi dan itu juga kita harus sadari bahwa opportunity ini belum tentu ada terus, belum tentu akan selamanya begini gitu ya. Misalnya kalau misalnya dulu marketplace, orang masuk marketplace mungkin belum ada fee-nya ya, belum ada. Oh, orang mungkin senang gitu. Oh, yuk buka di marketplace anu gitu kan. Ayo bikin dan sekarang udah mulai ada potongan, udah mulai ngeluh gitu kan. Wah, ini potongannya gede juga. Jadi artinya itu juga opportunity ini emang emang ada tapi memang harus segera kita manfaatkan gitu. Nah, itu jadi mungkin yang jadi challenge-nya adalah bagaimana setiap bisnis ini beradaptasi gitu ya dengan performa sendiri gitu. Karena kalau misalnya tadi ya saklek gitu ya, oh saya udah bikin tim, orangnya harus ngerjain ini. Mungkin kalau untuk orang pabrik gitu ya, misalnya untuk orang produksian gitu ya, ada kain masuk, lalu dipotong pola, lalu dijahit, mungkin itu bisa berulang-ulang mau itu jualan lewat mana. Tapi kalau misalnya ngomongin marketing, itu nggak bisa tuh, itu totally different juga gitu. Mungkin dulu butuhnya orang yang ngerjain SEO, mungkin kita yang bikin web dev, sekarang mungkin web udah plug and play gitu ya, udah nggak perlu lagi ngoding, juga udah ada yang bisa plugin bisa langsung pakai gitu ya. SEO juga mungkin masih dipakai, tapi mungkin kegunaannya mungkin beda ketika dulu belum ada digital ads, sekarang udah ada campaign-campaign apa di digital, lalu mungkin berubah lagi sekarang ada live stream dan sebagainya gitu. Jadi artinya timnya juga mungkin jadi berubah juga, struktur yang dalamnya juga. Jadi nah, adaptasi ini nih yang harus jadi mindsetnya gitu ya ketika menggunakan digital ini. Memang
nggak boleh mikirnya ini akan oke setelah saya settle saya akan begini terus sampai besar gitu. Nah itu kemungkinan tidak seperti itu gitu. Jadi perubahannya emang harus diekspektasi gitu. Dan ya contohnya tadi ya kalau aku sempat mention sedikit tentang live stream, mungkin ini di 2023 atau ya 2022 2023 ini mungkin seperti iklan digital di tahun mungkin 2015-an gitu ya, ketika orang tuh udah Facebook ada iklannya ya, atau oh Instagram dulu kan, Meta Instagram lu masuk ke Facebook, masuk terus masuk ke Facebook, nggak lama setahun setelah itu ada iklannya, itu orang masih kayak oh gitu, pengen masuk tapi bingung ini gimana caranya, atau gimana cara ngukurnya, gimana caranya nggak boncos tadi bahasanya gitu kan. Nah, itu yang terjadi mungkin dengan live stream saat ini gitu di Indonesia ini adalah di 2023 ini adalah orang pengen masuk tapi ini bingung gimana caranya, ini harus jam berapa, talentnya kayak gimana gitu kan. Yang tadinya brand ini nggak mikirin host, nggak mikirin itu, tiba-tiba jadi ada kepikiran untuk oh ini berarti harus hiring orang kayak gimana dan sebagainya. Nah itu yang artinya adaptasi ini memang harus harus segera, karena tadi live stream, anggaplah live stream saat ini lagi apa istilahnya, lagi berkembangnya, lagi wah gampang mungkin bahasanya gitu ya, orang bisa 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 gain gain apa revenue lebih banyak. Tapi mungkin saat itu emang dibantu juga ya dengan platform sendiri untuk meningkatkan impression di sana, meningkatkan transaksi di sana, masih ada insentif di sana gitu kan. Tapi tadi opportunity ini nggak selalu ada gitu. Jadi makanya setiap setiap waktu selalu ada opportunity tertentu gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menyikapinya, dan tadi cepat juga gitu ya, satset juga untuk kita ngambil opportunity itu, karena kalau misalnya enggak akan diambil sama yang lain gitu. Nah itu juga jadi mungkin gambaran secara umum ya tentang dunia digital marketing yang tidak akan pernah stabil mungkin ya, selalu akan ada perguncangan gitu. Oke, tadi ya berarti memang adaptif kayaknya kata kuncinya. Bukan hanya materi promosinya aja, tapi juga perusahaan ini sendiri gitu, kayak harus ya butuh host, butuh tim produksi kan, karena tadi live stream ya kayaknya yang memang lagi banyak uh, dikulik gitu, banyak dicoba di sebagai tools digital marketing. Oke, nah kalau misalnya tadi juga soal tren gitu Mas, sebenarnya kalau dari digital agency trennya tuh tadi berarti di live stream itu ya Mas, kayaknya ke depan beberapa tahun ke depan tuh memang itu yang bakalan sangat mendominasi dan harus diperhatikan sama semua brand. Ya, betul. Betul sih. Fleksibel berarti ya, dinamis, Iya. dinamis, adaptif. Ya cukup ini ya, cukup menantang sih ya, Mas Fikri ya. Betul, sangat menantang ya, apalagi kalau misalnya mereka ini brand yang misalnya dia ngeliat temennya udah jalan 2019 2020, gimana waktu temennya mungkin sharing begini, dia baru mulai 2023 mencoba Oh, nggak bisa ya. mengulangi si temennya ini caranya, ya itu nggak works tuh. Itu Iya. bisa udah obsolete tuh caranya gitu kan. Kalau kita nonton YouTube aja, video YouTube 2 tahun lalu tentang digital marketing tuh udah nggak relevan lagi berarti ya. betul. I see, I see, I see. Iya. Oke. Oke, mungkin pertanyaan nextnya Mas Fikri. Kalau dari segi perusahaan ya mungkin ya, Ya. selain tadi fleksibel, adaptif segala macam, sebenarnya tantangan utamanya yang sering dihadapi perusahaan itu apa sih Mas dalam mengimplementasikan strategi DM-nya gitu, atau digital marketingnya gitu, dan bagaimana cara mengidentifikasi ya strategi marketing yang tepat gitu dalam dalam konteks bisnisnya, Mas. Oke. Jadi kalau misalnya tantangan utamanya ya mungkin menurut aku mungkin bertahun-tahun ini, mungkin 5 tahun terakhir, mungkin selama ada MGD juga ada gitu ya, aku lihat selalu ada mindset bahwa digital marketing ini harus mudah, maksudnya pasti mudah, pasti murah. Nah itu yang menurut aku salah banget ya gitu. Maksudnya dalam hal mengiklankannya juga, maksudnya para penawarin jasa juga pasti nawarinnya apa ya, get quick rich scheme terus gitu. Misalnya oh pakai ini langsung kaya langsung. Nah itu yang menurut aku tidak seperti itu gitu ya. Sayang banget sih mindset mindset entrepreneur masuk ke digital marketing itu kebanyakan ya, maksudnya ya artinya tuh karena ada yang memulai juga ya, karena ada yang memberikan iming-iming itu juga ya. Jadi akhirnya ketika ketika harus ada proses di situ, nah itu nggak semuanya punya punya kesabaran gitu ya, punya punya mau memahami maksudnya itu seperti apa sih prosesnya untuk mencapai sana gitu kan. Itu jadi akhirnya tantangan banget sih untuk para pemilik bisnis gitu ya, untuk melihat bahwa digital marketing ini tidak lebih, tidak harus apa ya, tidak selalu lebih mudah juga gitu ya. Mungkin dulunya mungkin mudahnya ribetnya mungkin kalau misalnya dulu sebelum ada digital mungkin harus dia ketok pintu ke toko-toko consignment, dia harus survei lokasi, dia nyari ya mungkin repotnya tuh ke lapangan lah untuk mendistribusikan market gitu kan, mendistribusikan produknya ke market. Tapi ketika sekarang mungkin repotnya
di dalam tab gitu ya. Tabnya ada banyak gitu kalau kita pakai browser tuh, wah tabnya satu platform A, tab kedua platform B dan C, dan jadi sebenarnya repotnya tuh nggak lebih sederhana juga. Jadi itu yang harus dipahami di awal, bahwa bahwa digital marketing tidak lebih mudah. Mungkin lebih mudah untuk pembeli, setuju gitu ya. Tapi lebih mudah untuk penjual tidak juga gitu. Nah, ini yang artinya harus harus dipahami dulu di awal gitu. Jadi ketika pengennya kerja lebih sedikit menghasilkan lebih besar menggunakan digital marketing, tidak seperti itu sih gitu. Malah kerjanya juga sama repotnya. Mungkin emang beda repotnya aja gitu. Repot offline sama repot online itu beda aja, tapi sama-sama repot. Lalu yang tadi yang bagaimana strategi yang tepat juga tadi, adaptasinya juga yang mungkin udah, anggaplah tadi kita ngomongin orang yang baru mulai, tapi bahkan yang sudah berjalannya pun itu bisa jadi adaptasinya juga masih lambat, dalam artian mereka udah nyaman nih misalnya gitu, brand-brand yang mungkin yang kita lihat ini atau yang minimal yang kita handle, bahwa misalnya dia sudah nyaman dengan bisnisnya di Instagram gitu, let's say di 2016, 17, 18, 19, 20 mungkin, wah pokoknya dia striving deh di Instagram gitu ya. Lalu setelah mulai ada marketplace, lalu mulai ada TikTok gitu. Nah itu mereka kayak masuk nggak ya, ngapain ya, perlu nggak sih, kita perlu ada juga nggak sih di sana gitu. Nah itu jadi nggak semuanya tuh mau juga masuk, walaupun dia ibaratnya kalau kita ngomongin resource-nya dia atau mungkin kemampuan dia dari segi budget dan sebagainya, mungkin mereka mampu aja, cuman ya tadi mungkin mereka udah nyaman dengan udah cara ini pun udah works, gue bisa grow, gue bisa tumbuh dan sebagainya, tapi untuk pindah lagi soalnya dia investment lagi, nambah orang lagi, mungkin nambah ya beda lagi ya apa kebutuhan tim dan sebagainya, akhirnya mereka nggak semuanya adaptasi untuk berpindah ke situ gitu, dan akhirnya ya tadi mungkin akhirnya yang tadinya awalnya dia di depan ketika di platform sebelumnya, di platform yang baru malah dia jadinya jadi di belakang gitu, telat dibanding yang dan baru yang muncul gara-gara si platform baru ini gitu. Nah itu jadi makanya menariknya di situ sih gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin bisnis ini, ketika dia grow pun nggak selalu artinya dia mau terus adaptasi gitu. Jadi awalnya mungkin dia berhasil mengambil opportunity saat itu gitu, tapi ketika dia udah let's say lebih stabil posisinya gitu ya, malah cenderung dia nggak mau merubah apa yang udah sih. Nah ini juga jadi isu juga gitu. Jadi nggak, adaptasi ini nggak selalu yang starter doang, tapi juga terjadi isu ketika di yang sudah established gitu ya. Established juga ada condition, mungkin tadi ini masuk platform ini nggak ya, iya nggak ya, iya nggak ya, opportunity-nya ditungguin, tapi nanti di platform itu udah nggak ada lagi tuh. Misalnya insentifnya jadi udah nggak ada, dia baru masuk gitu kan, dia telat, yang lain malah udah ikutan dapetin gain-nya gitu ya, karena platform yang mungkin banyak promosi dan sebagainya, malah diambil oleh brand lain, malah yang akhirnya makanya mungkin kita bisa lihat tiap platform itu malah jadi kayak beda jagoannya gitu ya. Maksudnya mana nih Ya, brand betul, jagoan betul. Instagram, mana brand jagoan marketplace, mana brand jagoan TikTok. Itu kita bisa bisa lihat itu, bisa totally beda aja gitu kan. Ini mana brand hijab di sini yang terkenal tuh di Instagram tuh gitu. Tapi belum tentu brand yang sama tuh terkenal di TikTok gitu. Belum tentu juga terkenal di marketplace. Nah, itu jadi itu yang terjadi seperti itu, mungkin karena yang salah satunya tidak mengambil opportunity lain dengan dia dengan effort yang sama, dengan kecepatan yang harusnya mereka bisa, tapi ya mereka delay sehingga keburu muncul yang lain gitu. Iya sih, zona nyaman sih ya. Betul, Padahal betul. digital kan tadi yang Mas bilang ya, dinamis, fleksibel, seharusnya sih bisa ketika ada opportunity dan potensi apa sih, berarti ya harusnya bisa langsung ambil aja dulu, coba dulu aja gitu ya, Ya, Mas Fikri betul. ya. Betul, betul. Ya, terukur lah gitu. Misalnya ketika Ya, dia ya, ya, ketika ya, dia ya. punya resource, sebenarnya ya dia tinggal tinggal alihkan. Ya, kita nggak minta keseluruhannya pindah total. Kalau kita alihkan Hmm. secukupnya, eksperimen yang secara berkala di scale kayak gitu. Oke, oke, oke. Kalau kayak dulu tuh yang diomongin gimana caranya eh, dari produk yang biasanya distribusiin offline terus sekarang online gitu. Nah, kalau Online. sekarang tuh online Ya, tapi antar platform gitu. betul banget. Itu betul banget. Betul banget. Iya, iya. Jadi udah ketinggalan zaman ya kalau misalnya ada seminar atau webinar soal pentingnya platform online untuk bisnis kita gitu. Enggak, sekarang tuh udah antar platform online. Betul. Betul, betul, betul. Ini juga terkait nih Mas, pertanyaan selanjutnya ya. Tadi soal kalau misalnya dulu tuh produk didistribusi ini offline, jadi tinggal kayak ya udah ketahuan kan ada titik A, titik B, titik C. Cost-nya berapa tuh ketika menuju titik itu, terus lakunya berapa sih, istilahnya kayak effort marketingnya tuh terlihat gitu. Dan
efektif atau enggaknya tuh bisa sangat terukur gitu dengan penjualan produk itu gitu. Nah, kalau misalnya di digital marketing, Mas, gimana mengukur efektivitas sebuah campaign digital marketing gitu sampai itu terhitung, oh ini sukses, oh yang ini nggak sukses nih gitu lah. Dan ketika itu sukses ataupun tidak, strateginya tuh apa gitu, apa identifikasinya yang kemudian harus diperbaiki sama oh yang ini ditingkatkan, ini diperbaiki, yang ini dilanjutkan gitu Mas Ya, Fikri. baik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin efektivitas di campaign, pasti mostly lah ya gitu, mungkin minimal dari sudut pandang kami gitu ya, dari klien-klien kita yang emang kebanyakannya lokal brand gitu ya, banyaknya pasti emang ditentukan oleh sales ya gitu ya, oleh goalnya utamanya pasti sales gitu. Tapi kita di proses menuju sales ini tuh ada banyak ya, karena orang tadi kan benar terpapar dulu, orang tahu dulu ada brand kita gitu, orang nggak bisa beli sesuatu yang dia nggak tahu bahkan di awal, jadi nggak pasti dia ada lihat dulu, tahu dulu, mungkin follow dulu gitu kan, udah follow mungkin oh ada promonya, tapi belum gajian, nunggu gajian dulu, jadi proses dia sampai ke sales itu kan panjang ya gitu. Tapi sekarang tuh banyak yang ya tadi nggak sabar gitu, pengennya langsung pokoknya iklan langsung beli, iklan beli, iklan beli. Nah itu yang apa akhirnya mungkin jadinya nggak apa ya, kita ngomongin dia ngerasa itu nggak efektif, padahal mungkin itu prosesnya yang lagi dianya nggak sabar dengan proses tersebut gitu. Jadi makanya penting banget sih untuk ketika supaya kita mau efektif itu kita pastiin prosesnya tadi kita pahami gitu ya, matrix-matrixnya dari mulai proses tadi, mulai dari orang lihat, mungkin orang habis itu datang visit gitu ya, habis itu mungkin dia consideration, habis itu terjadi transaksi, dan yang paling penting tadi adalah apakah orang ini beli lagi atau enggak gitu ya. Dan ini yang mungkin yang jadinya eh, karena rakyat kita banyak banget ya, jadi artinya selalu ada new customer terus setiap hari gitu bahasanya. Itu juga yang kadang-kadang aku nggak terlalu setuju gitu ya, misalnya ketika dia harus mainin harga rendah tapi akhirnya kualitas dikorbankan, mentang-mentang ini online gitu ya, yang penting fotonya bagus aja gitu ya. Nah itu akhirnya yang terimbas sebenarnya adalah di brand gitu. Jadi makanya mungkin yang efek berikutnya adalah gimana sih sebenarnya kita ketika ngomongin campaign berhasil itu nggak cuma build sales-nya aja, tapi juga memang building brand-nya juga gitu. Nah ini yang menurut kami itu jangka panjang ini emang harus menangnya itu di brand gitu, karena kalau kita mainnya tadi sales tapi karena mainin harga, akan selalu ada orang yang akan jual lebih murah besok gitu. Itu mah udah kayaknya udah kepastian gitu ya. Jadi artinya asal ada yang berani bakar lebih banyak uangnya, ada yang ya pokoknya dengan berbagai cara mereka bisa cutting price lebih banyak dari kita. Artinya kita kalau misalnya cuma selalu mainin harga, nggak building brand, itu orang akan ibaratnya tidak loyal gitu dengan brand kita gitu. Jadi makanya kalau dari kami selalu lihat bagaimana untuk ngomongin efektivitas campaign ini adalah bukan hanya sekedar sales aja, tapi ini menjaga brandnya juga nggak gitu, brand building nggak sih gini nih, dikali waktu gitu kan, mungkin bikin campaign mungkin tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, itu tuh orang tuh mengenal kita sebagai brand atau cuman ya udah jualan aja. Tapi kalau misalnya teman ada yang nanya beli di mana, beli di marketplace itu tuh gitu, beli di toko oren gitu kan, bahkan namanya aja nggak disebut gitu, nama brandnya nggak disebut, berarti artinya kan dia pembelian, orang ini beli itu nggak inget sama sekali sama brandnya gitu. Karena ini yang menurut aku itu dari segi sales mungkin bisa dibilang efektif gitu ya, mungkin berhasil, tapi mungkin dari segi brand building belum tentu gitu. Jadi makanya ini yang baik lagi, tapi itu nggak ada benar dan salah ya, itu tergantung objektifnya business owner. Tapi kalau dari sudut pandang aku gitu ya, bagaimana supaya itu efektif, memang bagaimana uang yang kita keluar untuk advertising ini tuh dalam jangka panjang itu orang akan mengingat brand kita gitu. Itu yang kita kejar tuh itunya gitu. Jadi bukan cuma iklan untuk transaksi hari ini aja gitu, tapi memang ini secara jangka panjang. Mungkin kalau kita konsisten iklan 5 tahun 6 tahun gitu ya, itu wah itu segitu banyak impression yang dilihat, segitu banyak yang beli. Nah itu yang ibaratnya besok-besok ada brand baru lah, kompetisi yang harganya lebih murah, tapi orang akan lebih memilih kita karena dia tahu kita lebih lama dipercaya dan sebagainya. Ini yang mungkin kita ngomong efektivitas, ada yang short termnya tadi mungkin kayak buru-buru pengen ngejar sales, tapi mungkin secara long termnya harus diperhatikan juga bahwa apakah kita di sini brand building atau tidak gitu. Nah, itu yang mungkin butuh kesabaran karena untuk dibuktikan ya, karena brand itu terjadi mungkin 5-10 tahun baru kebayang, oh iya nih brand-brand yang survive tuh ini nih. Tapi ya tadi kalau misalnya kita ngomongin sales, mungkin sekarang banyak yang wow sultan e-commerce lah gitu ya, sultan brand ini gitu kan. Tapi ya kita belum tahu jangka panjang, kita lihat masih ada nggak itu mereka itu nama brandnya masih tetap di apa di masyarakat masih masih bagus nggak gitu kan. Itu yang mungkin akan kita lihat nanti gitu. Makanya ketika ngomong efektivitasan, ya kita lihat perspektifnya, ini perspektif short term atau perspektif long term gitu. Betul.
Iya sih kan sayang juga ya pas abis dibeli nih brand kita terus ditanya orang tadi belinya di mana? Bukan brand kita yang disebut tapi brand marketplace yang disebut. Ya, ya, ya. Benar-benar. Tapi sering terjadi itu ya, sepertinya ya. Iya, justru itu yang terjadi sehari-hari bukan? Iya kan? Iya. Betul, betul. Oke, oke, Mas Fikri. Mungkin ini ya, gimana sih sebenarnya Mas perbedaannya pendekatan digital marketing itu antara bisnis atau brand yang masih merangkak, yang atau kita sebutkan masih kecil, dan juga brand yang sudah besar gitu. Ada nggak sih Hmm. perbedaan pendekatan digital marketingnya, Mas? Ya, mungkin kalau misalnya kita lihat sendiri dari pengalaman kami gitu ya di apa klien-klien yang kami handle gitu, mungkin kalau dari small medium business itu mungkin memang dari segi skala budget ya mungkin memang dia tidak terlalu besar gitu ya, tapi dia expect langsung result gitu, pengen spending segini mana nih hasilnya, revenue bagaimana gitu. Jadi sedikit tidak sabar ya, tapi nggak artinya nggak semuanya seperti itu, tapi dalam artian bener-bener setiap yang dikeluarin itu sangat dipikirkan gitu ya. Misalnya ini biasa ngerjain di Meta, besok tiba-tiba spending di marketplace, besok tiba-tiba kita bukan tiba-tiba, maksudnya kita suggest untuk spending di marketplace, lalu kita suggest juga misalnya spending di TikTok dan sebagainya. Itu tuh pasti mereka akan, wah gimana ya, ada case tadinya nggak, bagaimana ininya, biasanya cenderung lebih 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 hati-hati karena mereka ya tadi ya nggak punya cash yang mungkin dalam artian ini nggak apa-apa kita koin aja untuk eksperimen, itu biasanya nggak selalu ada budgetnya walaupun mungkin keinginannya ada. Nah tapi kelebihannya sebagai SMB sebenarnya di situ justru malah adalah kelebihannya di eksperimennya gitu, mereka cenderung nggak apa ya ngelihat, karena tadi ya mungkin karena dia masih kecil, artinya dia bisa lebih lincah aja gitu ya pengambilan keputusannya, asal ownernya ngerasa emang ini opportunity-nya bagus, kita kasih suggestion, kita kasih datanya, kita kasih case study-nya, dan oh ya ini oke, cenderung lebih cepat untuk bergerak. Nah kalau di big brand justru itu dia mungkin dari segi budget dia lebih lebih bisa spread gitu ya, misalnya dia funnelnya bisa dari awareness-nya ada, consideration-nya juga bagus gitu kan, di cover funnel juga campaign-nya juga ada dan sebagainya. Jadi artinya mereka bisa lebih lebih ada di mana-mana lah gitu ya, untuk ngejar funnel atasnya gitu ya, funnel awareness-nya, sehingga akan otomatis ya dari funnel atas pasti akan turun ke funnel consideration, kayak ke conversion tuh udah ya keniscayaan lah, asalkan kita emang nggak, produknya nggak jelek banget, nggak ya apa ya nggak bohong gitu produknya, insya Allah proses itu akan secara natural lah seperti itu. Tapi kita di isunya adalah ketika digital marketing yang tadi di awal kita bahas bahwa banyak sekali perubahan-perubahan. Nah biasanya big brand ini, mungkin kalau sini aku definisikan big brand ini bukan bukan dari size ininya aja ya, bukan dari size bisnis revenue doang ya, tapi bisnis ini juga timnya lebih besar gitu. Misalnya anggaplah yang small brand bisnis ini mungkin under 20 gitu ya, tapi kalau misalnya big brand ini aku anggapnya misalnya udah 100 orang ke atas gitu ya. Nah itu biasanya kalau big brand kayak gitu biasanya itu kayak gerakin kapal tanker gitu ya. Jadi lebih lambat gitu ya. Misalnya mereka punya punya resource segala hal, tapi mungkin untuk mengadaptasikan itu biasanya lebih 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 banyak birokrasinya gitu, harus harus si manajer ini harus approve si manajer anu harus approve juga, lalu dia harus ngomongin ke timnya juga di alignment sama bawahnya. Nah akhirnya beberapa hal-hal yang tadi ya, ibaratnya eksperimen yang menurut kita ini sebenarnya juga nggak investment besar atau nggak hal besar yang berubah, tapi hanya yang kecil-kecilnya, tapi itu kadang-kadang nggak semuanya, ya dengan big brand ini kadang-kadang dengan struktur tim dengan itu kadang-kadang memperlambat untuk proses eksperimennya, padahal itu di digital ini nggak ada, ibaratnya nggak ada ilmu pasti pasti gini sekarang TikTok begini, biasa kayak kemarinnya mungkin yang tadi sempat di awal baru mention gitu ya, mungkin banyak yang udah bersrategi TikTok ini akan begini begini begini, tiba-tiba di ban gitu kan, lalu besok nggak tahu nih abis ini di ban harus apa, ganti nama bukan TikTok gitu langsung bisa jualan lagi atau apa gitu ya. Nah, tapi artinya banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu kan, jadi eksperimen ini harus segera gitu, ketika ada opportunity-nya harus diambil. Nah big brand itu kadang cenderung ya kadang-kadang nggak, kalau misalnya culture-nya nggak bagus di dalamnya, dalam artian nggak bagus ini dalam menghadapi ini ya, dalam menghadapi perubahan-perubahan digital ini, pengennya yang pasti-pasti aja, dan itu biasanya dia nggak dapat opportunity itu aja sih. Jadi makanya menariknya gitulah di dua hal ini, kadang-kadang di SMB mungkin dia potensinya bagus banget gitu ya, tractionnya kita lihat dari dashboardnya, dari matrixnya ini bagus, tapi dia nggak punya budget untuk nge-scale secara signifikan gitu ya. Mereka harus
jual dulu barangnya, baru punya duitnya, baru bisa scale gitu kan. Nah, sedangkan big brand punya budgetnya, tapi kadang-kadang mungkin ya tadi geraknya mungkin lebih yang pasti-pasti aja atau yang ya gitulah. Kadang-kadang kalau misalnya big brand juga biasanya cenderung generation gap-nya juga ya, dari segi saya mungkin ada yang baru kenal digital di usia 40 ya, gitu. Jadi akhirnya mereka beda lah pemahamannya sama Gen Z menghadapi TikTok, menghadapi itu beda gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang challenge-nya di situ sih kalau misalnya kita ngomongin big brand gitu. Oke. Jadi kalau small malah eksperimennya kenceng ya, Mas Fikri? Betul, kita malah jangan, malah harusnya cepet ya, malah jangan sampai udah masih kecil masih kecil tapi maunya Malah saklek gitu, itu lambat. jadi kayak Ah, ya, ya, kehilangan ya. kehilangan apa ya, opportunity-nya dia gitu. Maksudnya padahal ketika kali kecil tuh biasanya dia lebih lebih satset harusnya gitu untuk oh ya udah besok kita di jualannya campaign di marketplace aja yuk. Nah itu bisa aja tuh besok nggak ada campaign dulu di uh, sosial media yang A gitu, bisa dihilangin dulu, kita ke marketplace dulu, itu satsetnya cepet gitu. Tapi kalau misalnya udah big bang kan inventor juga udah banyak, dia harus spread di mana-mana, ada barang nggak gerak sekian banyak gitu kan. Jadi emang emang lebih ini aja sih, lebih lebih berat aja untuk ngegerakinnya ketika digitalnya sendiri nggak apa ya, nggak stabil dari bahasa gitu. Jadi selalu ada perubahan, tapi mengharapkan kapal segede gitu untuk geraknya sesat speedboat, nah itu kan, nah itu jadi Betul, jangan betul. betul betul. Bayang, bayang, bayang. Oke, oke, Mas Fikri. Bayang banget sih Mas, apalagi banyak tuh kalau brand gede, kita dari kecil sering lihat tuh iklannya di TV. Tapi kok pas udah gede nih nggak kelihatan ya di marketplace atau di sosial media gitu. Bahkan Ya, kayak pas cek, pernah tuh kayak aku keinget aja, ih brand ini tuh apa kabar ya? Terus aku cek aja Instagramnya, terus kok kayak gini doang dia di Instagram. Kayaknya waktu itu gede banget deh, kayak ya. terngiang-ngiang deh gitu. Bahkan Hmm. udah nggak tahu tuh kalau ternyata si produk ini tuh udah kayak gini, karena dulu kebayangnya bukan ini kan. Oh banyak juga ya maksudnya brand-brand yang kayak hilang gitu loh Mas. Padahal Betul. sebenarnya masih ada tapi nggak kedengeran aja gitu sekarang. Oke. Ya, betul betul. Nah, itu sih jadi makanya mungkin tadi ya isu yang pertama juga atau hal tadi ya, orang kalau misalnya situasinya udah ibaratnya segini pun udah bagus gitu, misalnya mereka ngeliat matriksnya sudah bagus, penjualannya tetap ada, dan ketika ada hal baru ya mereka nggak ada nggak ada kayak apa ya, sewajib apa sih gitu ya, apa pindah atau mencoba di sana, tak gini juga udah bagus. Nah benar mungkin di hari pertamanya itu gitu, tapi kan nanti dari kali panjang waktu baru baru kepikiran, oh iya ya ternyata kompetitor yang muncul di sana, itu yang kadang-kadang nggak diperhatikan gitu ya. Mereka Ya. mereka ngerasa dia stabil di situ, dia nggak masuk ke tadi misalnya apapun perubahan-perubahan digital marketing yang ada, buat dia sendiri saat itu mungkin nggak ngaruh ke salesnya, tapi yang dia nggak tangkap adalah ketika behaviornya di sana rame, itu ada pembeli yang pindah, ada pembeli yang lebih rame di sana, mungkin bahkan generasi yang lebih mudanya ada di sana, dan muncullah brand kompetisi di situ gitu. Nah ini yang opportunity, yang lossnya sih dari brand-brand yang tadi ya, kapal kapal tanker lah, yang emang emang lebih cenderung lebih berat lah untuk beradaptasi. Sepakat Mas. Nah, kalau misalnya nih Mas, kita bandingkan gitu ya sama kayak brand, tadi sempat udah disinggung juga sih sama Mas Fikri. Ada brand-brand yang di Instagram eh, gede banget gitu, tapi pas di TikTok ternyata brand lain nih yang kedengeran gitu. Nah, itu Hmm. sebenarnya tadi sih yang aku quote adalah kayak adaptif itu ya, kayak semua Hmm. brand harusnya siap untuk eksperimen. Karena tadi Hmm. eksperimen itu mutlak gitu, balik lagi, apalagi kalau small business. Hmm. Nah, eh, kenapa selain adaptivity ini, kenapa sih kok bisa ada brand yang di Instagram sukses tapi di TikTok ternyata belum, atau Hmm. misalnya enggak bahkan sama sekali gitu. Hmm. Dan apa yang perlu diperhatikan sama misalnya small business owner gitu ya, terutama Hmm. yang punya keputusan sih buat kayak ayo pakai aja deh gitu. Tadi ya maksudnya kalau bisnis yang besar birokrasinya ribet gitu. Tapi kalau small business harusnya bisa lebih cepat, tapi kenyataannya juga banyak juga yang ntar dulu deh, nanti deh ini di Instagram lagi masih bagus nih gitu. Akhirnya Hmm. dia takut-takut tuh untuk masuk ke TikTok. Nah, Ya. itu gimana tuh Mas Fikri? Ya, mungkin ini case yang ini aja, yang umum kan gitu ya. Maksudnya mungkin terjadi lah gitu, kita ngomongin di antara sosial Ya, media, pasti benar ya tadi ada brand Instagram, sebenarnya ada juga brand marketplace gitu, ada juga brand TikTok gitu. Sebenarnya ini betul nggak betul betul. spesifik harus dari Instagram ke TikTok aja, tapi Ya. dalam artian ketika ada perubahan-perubahan tersebut, biasanya juga ada apa ya? Karena setiap setiap tempat itu atau setiap platform tadi itu punya image gitu ya, punya punya orang tuh menilainya seperti apa sih si pengguna yang di situ gitu ya. Maksudnya masih ada yang tadi ya, brand owner ini mungkin yang pertama salah satunya adalah yang ngerasa kalau misalnya tadi case-nya di TikTok ini, brand dia tuh too cool for TikTok gitu ya. Jadi mereka tuh ngerasa
nggak di itu tuh nggak keren gitu. Misalnya itu image yang cukup Ya, lama dibersihkan ya di platform TikTok gitu. Misalnya di era-era Bowo Alpenlibe gitu, itu iya, benar image-nya tidak masih berbekas gitu, masih betul. cukup lama gitu untuk brand owner untuk ngambil decision bahwa apakah brand mereka satu platform dengan Bowo Alpenlibe gitu. Jadi makanya ini yang jadinya challenge gitu. Tapi mungkin tadi ketika sekarang udah mulai banyak contohnya dengan live streamnya, dengan banyak brand, baru akhirnya dia baru join after gitu ya, after first wave-nya gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Kadang-kadang mereka setiap platform juga punya punya image, dan kadang-kadang ya tadi ya, pemilik brand memang biasanya cenderung punya punya gambaran gitu ya, brand dia tuh ada di mana sih gitu, di marketplace ini kah, atau di marketplace itu kah gitu ya, atau di sosial media A kah, sosial media B kah. Nah, itu yang menjadi alasan biasanya kenapa mereka nggak langsung bisa masuk gitu ya. Yang kedua juga tadi ya, kontennya juga approach-nya beda gitu. Jadi kalau misalnya mungkin yang obvious gitu ya, mungkin kalau kita ngomongin perbedaan obvious misalnya 2017 sama 2023 gitu ya. Mungkin kalau misalnya dulu itu benar-benar semua brand pasti expect punya mau itu internal gitu ya, atau mereka hire eksternal, itu adalah untuk bikin konten-konten estetika gitu ya. Misalnya pokoknya harus lightingnya bagus, modelnya bagus, berkonsep dan sebagainya gitu. Nah, kita fast forward ke 2023, di era Reels ini, di era TikTok ini, tiba-tiba semua pakai HP doang, suara juga pakai rekaman kresek-kresek juga orang mesti nerima gitu ya, maksudnya nggak ada Iya, lighting, kayak betul kayak lagi. kayak kayak nggak ada skrip gitu ya, bahasanya mungkin skrip tuh tapi kayak nggak ada skrip gitu kan, kesalahan-kesalahan diterima, bocor-bocor diterima, itu kan hal-hal yang dulu nggak diterima sama sekali ya di Ya, era estetika Instagram gitu kan. Jadi makanya itu yang approach ini juga akhirnya mengakibatkan itu di kesiapan juga timnya. Misalnya anggaplah si brand ini udah investasi foto, wah udah studio lah, fotografer internal lah, lighting lah gitu kan, tiba-tiba waduh TikTok harus yang begini gitu kan. Nah, ya tadi ya, sebagai pemilik brand terus yang mikir ini investment lagi kah gitu, bayar orang lagi kah yang baru untuk khusus ini, masa sih perlu gitu. Nah gitu-gitu, nah itu kayaknya jadi juga jadi challenge-nya juga gitu ya, makanya tadi satu delay-nya terjadi, halnya mungkin di situ juga gitu ya, kenapa mereka nggak bisa langsung masuk ke perubahan gaya konten yang lumayan ekstrim sih menurut aku gitu ya, dari yang tadinya expect visual estetik tiba-tiba ke bahasanya tanda petik lebih receh lah ya, lebih receh, lebih unscripted, lebih lebih natural gitu. Nah itu jadinya nggak semuanya bisa bisa langsung nerima hal tersebut gitu ya. Ada yang ketiga itu tadi ya, dari segi tempatnya juga gitu, mungkin kalau dari marketplace atau dari TikTok gitu ya, mungkin behavior yang dikumpulinnya juga oleh kedua platform itu memang selalu better price terus gitu ya, lower price gitu kan, kayak deals, discount, pokoknya begitulah gitu yang dan itu mungkin tidak semua brand juga gitu ya mau masuk nggak ya ke situ ya, nanti aku dianggap brand diskonan dong, nanti aku nggak ya apa ya, nggak se-eksklusif itu dong produk aku gitu kan. Nah itu jadi akhirnya ada walaupun ini tadi ya, ini nggak artinya benar atau salah, itu haknya mereka juga untuk pengen pengen melihat image brandnya tidak ada di sana gitu kan. Cuman memang harus lebih jeli lagi sebenarnya, bagaimana sih kita memanfaatkan si platform tersebut, apakah memang kita punya produk yang berbeda, ataukah ya apa sih kita memanfaatkan supaya kitanya nggak nol nol banget gitu ya, tapi tetap bisa ikutan nih si wave-nya di sana gitu. Jadi itu yang kadang-kadang behavior yang dikumpulkan oleh audiens ini kadang-kadang bertolak belakang dengan image brand yang diharapkan sama si brand owner. Jadi itu yang jadi halangan-halangannya lah itu ya untuk berpindah, atau minimal tadi ya memulai di sana gitu ya. Itu mungkin tiga alasan tersebut sih mungkin yang sudah dibahas. mm, semangat sih Mas. Kayak apalagi konten zaman sekarang tuh kayak tadi ya, konten kresek-kresek, video kresek-kresek, jadi kayak lebih lucu, lebih relate gitu kan. Sekarang kan kayak Hmm. ih, gila ini relate banget gitu. Hmm. Yang dicari tuh familiarity gitu ya sama Ya, si beli. Karena kan sekarang pembeli tuh mulai Gen Z ini mulai punya daya beli nih Mas. Jadi ya. udah beda tuh. Kalau dulu, kalau mungkin seniornya gitu di millennials tuh tertariknya sama yang estetik gitu. Hmm. Nah sekarang Hmm. kalau Gen Z kayak ternyata produk ini tuh bisa dipakai sama siapa gitu. Karena kontennya berasa dekat aja gitu kali Ya, ya. betul, betul, betul. Bener sih. Konten tuh sebenarnya penting ya harusnya. Hmm. Tadi walaupun ada yang bilang kresek-kresek, tapi nggak mungkin lah misal dari Mas Fikri atau dari MGD pakai yang kresek-kresek, nggak mungkin kan. Jadi sih sebenarnya aku mau nanya gimana nih kalau Mas Fikri ini memastikan bahwa konten yang diproduksi untuk campaign digital marketing itu konten Hmm. yang berkualitas, Hmm. Hmm. dan ya mungkin
peran peran konten tuh seberapa besar sih untuk strategi digital marketing gitu Mas? Ya. Jadi pasti ya kalau misalnya ngomongin digital marketing itu memang konten itu Ya, apa mandatorinya ya gitu ya karena apa yang dilihat kalau nggak ada konten kan gitu kan kalau digital marketing. betul Jadi betul. sebenarnya ini yang kita ibaratnya kalau misalnya dari iklan itu yang kita push ya gitu ke layarnya para pengguna internet ini gitu ya para pengguna mobile sosial media tuh yang kita paksain muncul di layarnya mereka itu pasti kontennya kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu mungkin sebelum era digital marketing mungkin kalau ketika si brand ini dapat barang dari vendornya gitu ya diproduksi terus habis itu masuk ke quality controlnya kita QC dicek-cek oke aman masuk rak udah bisa dijual gitu kan. Nah tapi sekarang ketika masuk digital tuh setelah tadi dari vendor masuk masuk QC kita gitu ya mungkin masuk rak gitu. Nah sebelum dijual itu biasanya harus difoto dulu gitu ya ada foto juga ada belum tadi betulnya videonya juga gitu karena untuk fotonya untuk foto katalog gitu ya untuk kayak website atau di marketplace itu kan butuh berbagai angle detail-detailnya gitu kan belum nanti fotonya videonya campaign-nya belum nanti sama KOL-nya jadi artinya sebelum sampai ke penjualan tuh banyak banget yang harus disiapin juga gitu jadi artinya memang memang si konten ini tadi makanya di awal seperti mention kan digital marketing itu tidak selalu lebih apa lebih mudah gitu ya untuk sisi penjual ya untuk sisi pembeli jelas itu jauh-jauh lebih mudah tapi untuk sisi penjual itu nggak lebih mudah juga itu jauh lebih repotnya juga banyak gitu kerepotannya jadi makanya ini yang artinya ketika kita sayang banget sih kalau misalnya kita punya produk gitu ya yang produknya bagus gitu ya kita jahitannya kita pikirin dan sebagainya tapi foto kita kalah sama brand sebelah yang kualitas mungkin barangnya yang biasa aja tapi fotonya lebih bagus gitu. Nah, ini juga nih jebakan digital marketing juga gitu ya. Jadi misalnya ketika kita pede dengan produk kita jangan jangan nggak invest secara proper juga di konten gitu ya. Tapi makanya ini jangan sampai kalah sama orang yang tahu nih, wah ini produk gua nggak bagus-bagus amat nih, gue investnya di konten aja nih supaya orang akan percaya. Ya semuanya juga akan nerima lah kalau harganya segini. Nah itu game yang risky banget ya menurut aku gitu ya. Jadi makanya kita kalau misalnya kita memang kita pikirin kualitasnya oh ini benar fitnya bagus nih bagus jangan sampai di fotonya kita kalah aja sama apa produk lain yang kualitasnya sebenarnya aslinya tidak sebagus foto yang mereka bikin gitu ya mungkin kalau dari sisi iklan mungkin itu dia bisa kita lihat dari click to rate-nya gitu itu bisa menunjukkan sebenarnya kecocokan antara audiens dan kontennya itu sekian persen itu biasanya semakin tinggi semakin bagus gitu ya tapi itu memang intinya gambaran inilah secara matriks itu mungkin kita bisa bisa menjadikan apa penilaian kalau misalnya kita di internal tim itu biasanya ada bosnya misalnya gitu ya ada timnya content creatornya gitu kan itu eh, sehingga ketika ngomongin bagus nggak bagus tuh bukan selera-seleraan aja gitu ya kata si bosnya ini kurang kata tapi sebenarnya ketika kita masukin ke campaign digital marketing itu bisa kita ukur juga gitu ya CTR-nya minimal itu menurut aku satu metrik yang bisa kita jadiin patokan kalau banyak yang ngeklik berarti cocok nih antara audiensnya sama si kontennya nah itu kan jadinya mau itu selera si bos atau tidak selera si bosnya tapi kalau misalnya emang it works ya itu work gitu nah itu juga jadi makanya apa ketika ketika dulu sifatnya apa ya konten tuh sifatnya kayak seni lah gitu ya. Mungkin kalau kita kampus mungkin lulusan DKV mungkin yang ada sekian 144 SKS gitu untuk dapat S1-nya gitu ya tapi mungkin tadi di apa ketika ketika masukin ke digitalnya ya adanya di tadi CTR tuh salah satu matriks yang bisa kita pakai lah gitu ya click to rate ini apakah cukup tinggi nggak sehingga tadi selera-seleraan ini bisa jangan sampai nge-push selera tapi ternyata kontennya nggak lebih bagus gitu ya dibanding ada konten lainnya yang sebenarnya lebih lebih selera dia mungkin nggak dapet tapi ternyata diklik lebih banyak misalnya kayak gitu kan itu mungkin jadi matriks yang jadi acuan lah supaya nggak cuman selera saya selera kamu gitu tapi emang selera audiens nah bahasa gitu nih selera audiens nih bisa kita nilai kayak gitu ya atau kalau misalnya dari ROAS gitu ya return on ad spend gitu ya berapa sih kebalikannya atau ROI lah kalau bahasa umumnya gitu ya dari iklan tersebut tapi itu juga sebenarnya masih ada faktor apa promosinya mungkin atau produknya dan sebagainya jadi nggak necessary itu karena konten walaupun konten biasanya mendukung juga tapi itu mungkin masih ada faktor-faktor lainnya juga ya kalau kita dari matriksnya ROAS ini bisa jadi ya tadi mungkin kontennya biasa aja tapi emang karena promonya up to 70% ya langsung itu mana itu mau kontennya gimana juga masih gitu. Jadi jangan dulu kegeeran gitu ya, kontennya bagus kalau memang sebenarnya ada faktor-faktor lainnya juga gitu tadi produknya best sellernya atau ini ya tapi apa mungkin itu yang harus kita perhatikan gitu. Oke, oke. Berarti jangan menyepelekan salah satunya ya. Produk penting, konten penting, iklan juga Hmm. penting. Betul ya? Kurang lebih Betul. gitu ya Mas Fikri ya? Betul, karena tadi aku bilang Hmm. juga di awal banyak yang bagus di visual. Karena kan tadi Nah, yang betul. ngandelin online itu nanti barangnya itu 3 hari setelah bayar gitu ya di packaging gitu. Jadi itu
apa banyak sekali menurut aku gitu ya, emang udah ngandelin visualnya aja, digas aja gitu ya, orang nggak bisa ngebedain. Nah, baru ketika nyampe baru, nah itu yang aku bilang tadi, kadang-kadang orang nggak mikir itu sebagai retention, dan itu Ya. nggak mikirin brand building. Mereka ya udah yang penting kebeli kebeli kebeli. Nah itu padahal kan, menurut aku tadi ya, kita di sini goalsnya adalah brand building. Jadi secara jangka panjang memang harus dibikin juga produknya juga memang dengan visualnya harus seimbang. Oke. Mas Fikri, kalau misalnya tadi ya sepanjang kita ngobrol, mungkin nih Korean udah mencatat gitu bahwa ya deh harus cepat-cepat update deh gitu sama marketplace atau ya platform digital apapun gitu untuk menempatkan produk mereka gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang harus di take notes gitu, yang harus dicatatin nanti sama Korean bahwa ada risikonya sih, kayak ketika kalian nih mau menempatkan produk kalian, ketika kalian mau bereksperimen gitu, mau adaptif dengan semua platform digital ini. Nah, apa tuh Mas Fikri? Mungkin yang pertama ini ya, yang aku sering perhatikan sih, terburu-buru ya dengan hasil ya gitu ya, pengennya wah ngelihat si Anu sukses dengan brand tuh, pengen buru-buru, dan akhirnya mereka cutting corner gitu ya, mereka mungkin price cut lah, atau wah pokoknya nggak ada margin, tapi wah gitulah, pokoknya banyak cara-cara yang menurut aku ini nggak sustain juga, ini nanti Ya, dapat profit dari mana gitu kan, maksudnya gitu kan. Mungkin sekarang apalagi ya UMKM itu kan banyaknya mungkin belum bayar tax gitu, belum disuratin gitu, jadi artinya mereka berani aja ngasih harga ngasih harga ngasih harga, nanti besok disuratin baru bingung, ini marginnya nggak ada kalau dipotong sama PPN, nol udah, atau minus bahkan gitu kan. Jadi ini yang resiko sih gitu. Jadi artinya ketika kita masuk ke, ya misalnya bikin brand dan masuk ke digital marketing ini, sebaiknya juga dilihat juga, jangan terburu-buru pengen lihat angka hasil besar dan sebagainya, tapi memang apakah bisnis kita ini tadi profitable nggak gitu ya, dengan spending kita digitalnya, investment kita digital seperti apa, diukur tuh maksudnya, apakah ini memang angka yang sustain gitu. Mungkin bisa jadi ya, brand-brand yang mungkin penjualan mungkin sebulan masih 500 juta 600 juta gitu, tapi mungkin dari segi profitnya, kesehatannya mungkin lebih baik daripada brand-brand tadi mungkin jual 1,1 miliar 1,5 miliar gitu, tapi wah itu cowboy banget cara jualannya, ini mah gimana duitnya nih. Kita bisa ngeliat ini dari mana sih uangnya, kalau karena ini HPP dari harga jual ini nggak harusnya nggak nutup dengan investment dia foto lagi, bikin iklan lagi dan sebagainya. Jadi itu artinya, jangan tuh tergiur gitu dengan angka atas itu ya, misalnya revenue sekian kalau nggak sehat gitu. Jadi makanya mungkin itu yang harus ditaruh lah gitu ya, ketika kita masuk ke bikin brand atau bikin usaha, masuk ke digital, itu memang pede dengan metrik kita sendiri. Jadi metrik kita bagus, nah kita grow dengan cara yang baik gitu ya, proper gitu ya. Artinya nggak nerima juga misalnya, oh udah segini aja, nggak juga sih. Kalau kita selalu poinnya, selalu nge-push juga untuk naik, tapi tadi kalau bisa tidak cut corner lah gitu, tidak asal asal naik, tapi dengan cara yang menurut aku tidak sustain gitu ya. Lalu tadi, yang berikut juga kita harus concern adalah tentang eksperimen tadi ya, jangan 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 minim banget eksperimennya gitu ya, jangan yang udah berhasil udah aja begitu aja gitu, atau sebaliknya, maunya ngerjain yang sama tapi harapannya hasilnya berubah gitu, itu juga nggak terjadi gitu. Jadi memang eksperimen ini harus 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 selalu jadi mindset aja sih gitu, kita masuk ke digital. Oke, sekarang yang works apa? Oke, marketplace ini sama platform ini udah kita mainin di situ. Oh, besok live stream, oke kita ikutan. Oh, besok ini. Jadi harus 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 siap aja sih menyikapi hal tersebut gitu ya, karena itu tadi, kalau kadang kalau misalnya dia nggak antisipasi hal tersebut, anggaplah dia tadi udah stabil di suatu platform, tapi tadi ketika dia nggak ngambil di sebelah, itu ada kemungkinan kompetisi kamu muncul di situ loh gitu. Jadi nah ini yang kadang-kadang apa ya, nggak dilihat pertama kali, dia mikir udahlah di sini gue udah bagus, pembeli tetap ada dan sebagainya, padahal dengan tidak ada di satu tempat itu malah 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 memunculkan kompetisi gitu. ya. Jadi berarti jangan maksudnya perlu diperhatikan betul perhitungan ongkos produknya, dan Nah, eksperimen tuh tadi ya harus jadi mindset betul sih. Jadi kayak di satu sisi harus adaptif tapi harus hati-hati juga, jangan terburu. betul, Fikri. betul. Karena semuanya tentang duit, jadi hati-hati. Iya, iya. Oke, Mas Fikri nih, Hmm, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir ya. hmm, Ini juga untuk teman-teman Korean atau teman-teman di luar sana, hmm. yang ingin mengarungi lautan digital marketing nih. Mungkin Mas Fikri bisa membantu menjelaskan gimana sih sebenarnya Mas Fikri bersama MGD ini Hmm, membantu bisnis kecil maupun besar dalam hmm. mengarungi lautan digital marketing secara keseluruhan lah, secara Ya. holistik.
terutama ya tadi udah kita banyak bahas ya, banyak banget kanal digital sekarang yang tersedia. Betul. Nah itu gimana Mas Fikri? Oke. Oke, jadi kalau misalnya kami dari MGD sebenarnya memang tujuan kita tadi ya membantu brand owner atau local business ini untuk menentukan sih approach yang paling tepat untuk bisnis mereka di channel digital saat itu gitu ya, saat ini gitu ya. Jadi karena perubahan-perubahan tersebut, jadi bisa jadi apa yang kita rekomendasikan di brand itu dianggaplah di kuartal 1 2023 bisa jadi berbeda dengan di kuartal 4 2003 juga gitu. Jadi di tahun yang sama aja bisa jadi approach-nya beda karena kita juga akan melihat uh, tadi size bisnisnya mereka, kita audit lah gitu brand ini seperti apa, yang works kalau misalnya mereka udah berjalan, yang dulu works tuh apa, yang nggak works tuh apa. Nah itu biasanya kita akan bantu untuk lihat sebenarnya start mereka tuh dari mana sih gitu, karena intinya kita nggak ada kayak template lah lu kalau kita bantu pasti akan lewat sini sini sini, nggak itu karena itu dijelas pasti nggak work gitu ya dengan berbagai platformnya dan perbedaan-perbedaan ini. Jadi artinya kita akan apa ya, tailor made lah gitu. Misalnya strateginya tailor made emang spesifik untuk brand tersebut gitu ya. Oh, brand ini mah cocoknya di sini, ini harus cobain approach-nya di sini, eksperimennya di sini, nyobanya apa, diukur bilang bagus tuh kalau apa. Nah mungkin itu juga tuh yang jadi apa, poinnya ya, bahwa ketika apakah eksperimen ini dilakukan sendiri atau misalnya contohnya di sini dibantu dengan kami gitu ya, bedanya apa ya tadi, dibantu sendiri tuh biasanya dia tidak punya banyak apa pembanding gitu ya. Mereka pembandingnya diri sendiri di masa lalu gitu kan, saya ngejalin ini sebelumnya begini. Nah tapi beda kalau misalnya kita bantu di MJD ini, pasti akan kita compare dengan ya industri yang kita bantu gitu ya. Misalnya banyaknya puluhan brand atau ya lebih dari 100 brand yang kita bantu saat ini tuh ya bisa jadi pedomannya dia juga. Oh, ini eksperimen ini kita anggap ini kurang bagus nih karena di compare dengan others begini begini begini. Nah itu tuh yang mungkin kelebihannya gitu ya, ketika jalanin sendiri dibanding sama dibantu, itulah bagaimana kita bisa menyimpulkan eksperimen tersebut apakah on track, apakah sesuai dengan ekspektasi. Nah itu tuh biasanya lebih baik aja decisionnya gitu. Itu yang utamanya di situ. Lalu kita juga kan ya kita runut gitu ya, untuk ngomongin tadi tujuan bisnis pasti adalah sales, tapi itu tadi kita nggak bisa yang kita improve cuman ya tadi di ads-nya aja, channelnya aja, atau kontennya aja, tapi kita juga akan runut ke belakang misalnya gitu, ke inventory-nya seperti apa, bahkan mungkin timnya sendiri gitu ya, karena strategi itu ibaratnya apa ya, plan aja gitu rencananya, tapi ujung-ujungnya eksekutornya kan, ujungnya bagaimana bagaimana timnya juga bisa nggak nge-execute strategi tersebut. Jadi itu biasanya kita bahas juga sih secara persoalan ini apa sih yang bikin strategi dia tuh nggak works, karena bisa jadi kontennya proper, barangnya ada, tapi mungkin tadi oh karena timnya telat, ininya anu ya. Jadi kita harus lihat juga apa aja sih hal-hal yang mengakibatkan sales tersebut di luar ads dan kontennya gitu. Jadi itu kita biasanya kita bahas keseluruhannya. Lalu ya tadi ya, bahwa approach-nya MGD ini kami selalu berharap gitu ya, si brand ini memang tujuannya adalah brand building gitu ya, bahwa pengen bukan cuma sekedar penjualan naik gitu ya, angkanya wah pokoknya fenomenal, pengennya ya tadi ya jadi sultan cepat gitu, tapi kalau dilihat belakang ini marginnya dari mana nih marginnya gitu kan, ini karena main cut price dan sebagainya. Itu yang kita rasa sih nggak long last gitu. Jadi makanya kalau dari kita sebenarnya image apa yang kita harapkan gitu ya, frame-nya itu adalah bagaimana brand ini brand build gitu ya, bahwa emang ini takes time, tapi memang ini akan kita nikmati gitu ya secara jangka panjang gitu ya. Jadi nggak ketika ada kompetisi ada apa tuh nggak langsung gampang kegocek aja gitu. Sekarang orang beli kita tapi memang besok ada yang lebih murah, besok ada yang lebih murah, tapi enggak, saya udah trust dengan brand ini, emang kualitinya bagus, customer service-nya bagus dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan, yang dari kita tuh angle-nya ke situ sih. Jadi nggak cuma jual dengan kita ROAS 10 kali lipat, penjualan meningkat. Nah, kita tuh nggak yang begitu sih gitu. Saya artinya bukan arti kita nggak semangat ke arah sana, kita pasti mengejar ke sana juga, tapi ada hal lain yang lebih lebih kita perhatikan juga gitu ya, bahwa ini apakah sesuai dengan objektifnya sebagai pemilik brand tuh, biasanya emang tadi bahwa ini adalah brand building, bukan cuma sekedar dagang lah gitu. Karena menurut aku ya, mungkin dari pandangan aku sih emang ada yang dagang gitu ya, emang asal jual aja gitu, ada yang memang brand building ya. Jadi itu mungkin dua hal yang berbeda lah gitu, dan kita harapkan yang kita bantu ini adalah yang emang dia build brand sih gitu, emang secara jangka panjang akan lebih terasa nanti gitu. Ah, sih. Jadi buat teman-teman konkuren yang punya bisnis, jadi jangan sembarangan langsung main digital marketing aja ya. Takutnya Iya, malah kecemplung, kecebur, tapi nggak bisa apa ya, mentolak ukurnya apa itu kan ya, harus belajar dulu berarti ya, betul. Mas Fikri ya. Ya, ya. Duh, Nunu menarik banget soal digital marketing. Iya, sepakat dia. Kayak ternyata tadi kalau Korean mau main
digital marketing tuh jangan langsung set harga murah, yang penting perhatikan juga brand building. Dan kalau ngomongin brand building juga tadi banyak banget yang harus diperhatikan, kontennya, terus kayak tadi mungkin strategi harganya juga karena nggak bisa main murah-murah aja kan gitu. Terus perlu lihat segmentasi platformnya juga. Kayaknya setelah ini entah jadi makin semangat atau jadi hati-hati gitu kali ya kaum Korea ini. Dua-duanya. Dua-duanya sih harusnya ya. Ya, menarik banget lah pembahasan kita mengenai digital marketing pada kali ini. Tentunya diharapkan sih bisa menambah wawasan dan pengetahuan lah buat teman-teman Komkorian khususnya. Betul, apalagi Mas Fikri ya memang praktisi sih di agensi Betul. untuk tadi menciptakan brand building terus digital marketing, karena ya itu yang harus diperhatiin banget sih Ya, sama suatu produk. Oke, tapi Mas Fikri karena masalah waktu, Ya. kita pasti nanti suatu saat bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Karena Siap. kan tadi Mas Fikri bilang ya, digital marketing hari ini sama besok pun mungkin beda nih. Nah nanti Update ya kan, digital marketing kita bakal di 1 banyak 2024. ngobrol. Ya, nanti kita akan melihat lagi sih 2024 itu seperti apa lah mungkin. Jadi thank you banget Mas Fikri atas kesediaan waktunya berbagi cerita sama teman-teman Komkorian nih. Sama-sama, senang banget udah diundang ke sini. Jangan kapok ya Mas ya. Oh, enggak lah. Oke. Harus ngebahas ini nanti tren 2024 ya, tren digital marketing 2024. Siap-siap Mas Fikri nanti dihubungin lagi. Kita lihat episode brand yang lagi di band saat ini bagaimana dia, Mas. Iya, itu. Betul. Oke, Mas Fikri, Nunu, dan Komkorian, demikianlah obrolan kita dengan Mas Fikri. Ya. Semoga dengan obrolan kita tadi, Komkorian semua bisa menjadi lebih berwawasan. Oke. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya, tentu saja dengan cerita-cerita yang tetap menarik dan tetap inspiratif. Jadi saya lagi thank you Mas Fikri, thank you Nunu udah nemenin hari ini. Yes, thank you juga dia sudah minta ditemenin hari ini. Thank you juga Komkorian sudah mendengarkan obrolan hari ini ya. Oke, thank you. Bye-bye. Well, thank you so much buat Sobat KC yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all! The Corner Stop. We talk to inspire.